Pemirsa, selalu ada hikmah. Kita ambil hikmah lagi dari bintang tamu kita yang luar biasa ini. Izin tanya-tanya lagi ya. Jadi awalnya tuh kan sekarang sampah yang dikelola sekota atau Jadi kita punya pengolahan sampah itu di 3 tempat. tiga Di tempat? Banyumas, Jawa Tengah, di Bogor, Jawa Barat, dan Bogor di ada? Di mananya di Bogor? Di Puncak, Di di Puncak. kawasan Taman Safari. Kebetulan set itu set terbesar kita yang di Bogor. Yang di Set utama Puncak, kita ya. yang di situ. Prosesnya gimana pertama? Jadi itu sampah dipisahin dulu, yang organik sama anorganik. Jadi yang plastik atau apa digeser. Tadi kan baru bicara yang anorganik, ya. Dipisahin dulu berarti ya? Ya, jadi kita ada beberapa tahap ya. Iya. Jadi pertama kita selalu menyarankan untuk sampah dipilah dari hulunya. Dari rumah kita terus Jadi orang yang adakan buangnya ya, edukasi, ya pertamanya. betul. Kita edukasi, kita sosialisasi lah tanpa henti itu. Nah, kedua sampah yang sudah datang ke tempat kita, kita pilah manual dulu. Pilah manual. Nah, terus berikutnya kita pilah juga menggunakan mesin pemilah otomatis. Ada ya. Jadi kita mesinnya. punya mesin pemilah otomatis itu untuk memilah organik dan anorganik. Terpisahlah jadi tadi yang anorganik tuh. Iya, betul. Yang food waste biasanya. Terus disengaja dikasih benih larva tadi. Iya, Biar jadi, mereka tumbuh dan makan di situ. Iya, jadi kita punya tempat pembibitan sendiri, pembesaran sendiri, terus untuk dijadikan, kita kan produk turunan dari larva itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi kita dari larva itu kita bisa jual untuk pakan hewan sebenarnya. Ya, emang setelah akhirnya si sampah itu dimakanin sama larvanya, jadi berubah jadi makanan hewan gitu atau gimana? Jadi sampah organik itu kan dimakan sama larva ya. Ya. Nah, larva itu setelah 2 minggu atau 3 minggu kita panen. Lah larva ini dia itu bisa jadi solusi pakan alternatif ya. Untuk unggas, untuk ikan. Jadi dedek gitu ya? Iya, bisa kita kasih hidup ya, larva hidup. Terus kita bisa olah lagi. Udah pada gendut tuh maggotnya. Itu kan salah satu sumber protein ya, karena proteinnya 40% itu juga bagus. Dijadikanlah makanan unggas. Iya, kalau di tempat kita kita juga diproses juga, dikeringkan. Jadi maggot itu kita keringkan, kita kurangin kadar airnya lah istilahnya. Jadi crispy. Jadi crispy betul. Nah itu kita bisa jual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dijualnya di Indonesia atau diekspor keluar? Kalau saat ini kita masih fokus di Indonesia karena ternyata juga permintaannya. Jadi itu sampah dikasih maggot, dimakanin, sampahnya habis, tinggal maggotnya udah pada gendut-gendut, udah banyak. Itu kita panen. Itu dijual. Itu dalam 2 minggu panen. Panennya 2 minggu sekali. Iya, sebenarnya tergantung treatmentnya dan tergantung kalau di kita kan kita sudah pilah ya. Oh ini khusus untuk indukan, untuk budidaya. Oh ini khusus untuk dijual. Jadi ya rata-rata 2 minggu sampai 3 minggu. Panen. Nah jualnya berarti apa? Dikiloin atau? Iya, per kiloan biasanya. Orang beli maggot itu emang biasanya mungkin buat makanan ternak kali ya? Atau buat apa lagi biasanya? Ya, kalau yang maggot kering ya, kebetulan kita sekarang malah fokusnya ke maggot yang kering, itu yang crispy. Itu salah satu yang sedang rame itu pembudidaya ikan koi. Oh, buat jadi makanan koi? Iya, koi, terus ikan-ikan predator, terus reptil. Ya, itu utamanya sih itu. Dijual sekilonya berapa maggot, Mas? Kalau untuk yang kering kita jual paling murah itu 20.000. 20.000. Iya. Kalau Jadi tadi yang basah yang jadi ada pakan. grade-grade-nya juga. Kalau yang basah jadi semurah-murahnya berapa, semahal-mahalnya berapa? Kalau yang hidup kita paling jual 1 kilo 6.000, 7.000. Kalau yang udah kering itu paling murah 20.000. Sekilonya segitu? Iya. Sehari berapa ton sampah atau sebulan berapa ton sampah? Kalau untuk sampahnya yang kita kelola, set kita yang paling besar di Bogor itu kapasitas 60 ton per hari. 60 ton per hari? Iya. Dari 60 ton sampah jadi maggotnya berapa kilo? Itu sebenarnya
tergantung ininya ya. Saya nggak bisa, oh ini sekian jadi sekian kilo karena ada treatment khusus ya. Ada yang kita olah jadi indukan, ada yang kita olah itu macem-macem sih ya. Oke, jadi ada yang indukan, Iya, dia memang nanti buat ngasilin maggot-maggot lainnya. betul. Ada yang memang kita akhirnya putar jadi siklus, dijual. ada yang dijual. Ih, luar biasa tahu. Di saat ini satu sisi ngebantu manusia untuk supaya mengelola sampah biar nggak berantakan, bau dan tentu tidak nyaman. Tapi juga bisnis yang luar biasa ini ternyata. Ayo tertarik mau pada resign mulai bisnis sampah. Jangan kemana-mana. Kita ambil hikmah selanjutnya tetap di Selalu Ada Hikmah. Semakin sering kamu buang sampah itu kalau menurut saya sih sama aja kita meracuni generasi berikutnya ya. Itu sama aja kita meracuni anak cucu kita sebenarnya kalau kita buang sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan deh. Sebijak mungkin ya, jangan boros, jangan malah ya kita kan banyak nggak habis, dikit nggak doyan buang. Di saat Betul. orang yang juga saudara-saudara kita kelaparan, Masya Allah.